Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia tak terduga dengan Bu Siska, ibu mertua yang baik hati. Faris yang duduk di ruang tamu, tanpa gelisah menundukkan pandangannya. Ia merasa tak tenang memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di kamar mandi. Saya benar-benar minta maaf, Bu, saya beneran gak sengaja, ucap Faris dengan suara yang penuh penyesalan. Bu Siska terdiam sejenak, tahu bahwa Faris merasa bersalah, tetapi ia tidak ingin membuat suasana semakin canggung. Sudahlah, Faris. Ibu juga salah waktu itu, gak ngunci pintu. Jangan dipikirin lagi, jawab Bu Siska, berusaha menenangkan. Meskipun Bu Siska berusaha membuatnya terdengar ringan, Faris tetap tampak canggung. Bu Siska duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada foto mendiang suaminya yang terletak di meja kecil. Sejak kepergian suaminya, rumah ini terasa sepi. Hanya suara kipas angin yang berputar mengisi kesunyian. Rini, anak sematawayangnya, sudah menikah dengan Faris dan tinggal bersamanya. Namun Rini, yang bekerja sebagai buruh pabrik, jarang pulang, sementara Faris lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Pagi, Bu, sapa Faris sambil keluar dari kamar mengenakan kaos dan celana pendek. Pagi, Faris, sudah sarapan? Tanya Bu Siska tanpa menoleh, masih menatap foto suaminya. Belum, Bu, nanti saja, saya mau ke minimarket dulu, sekalian ke pasar, jawab Faris sambil berjalan menuju pintu depan. Setelah Faris pergi, Bu Siska kembali melanjutkan aktivitasnya. Ia merasa rumah ini semakin sunyi, hanya menyisakan kenangan masa lalu. Sebagai seorang janda, Bu Siska sering merasa terabaikan, bahkan oleh anaknya sendiri. Rini terlalu sibuk bekerja, berangkat pagi-pagi buta dan pulang malam dengan wajah lelah. Siang itu, Bu Siska pergi ke kamar mandi. Ia merasa tidak perlu mengunci pintu karena rumah sedang kosong. Namun, tanpa diduga, Faris tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya. Bu Siska, teriak Faris dari ruang tamu, namun tak ada jawaban. Ia kemudian berjalan menuju dapur, lalu ke kamar mandi. Ketika pintu sedikit terbuka, Faris tanpa sengaja melihat Bu Siska di dalam. Astagfirullah, maaf Bu, saya kira nggak ada orang, kata Faris panik, segera memalingkan muka dan keluar dari kamar mandi. Bu Siska hanya terdiam, bingung bagaimana harus merespons. Jantungnya berdebar, tapi ia berusaha tenang, menutupi rasa malunya. Setelah beberapa saat, ia keluar dari kamar mandi dan mendapati Faris duduk di kursi ruang makan, menundukkan kepala. Maaf sekali, Bu, saya benar-benar nggak sengaja, ucap Faris pelan, tanpa berani menatap wajah Bu Siska. Tidak apa-apa, Faris, sudah terlanjur, jawab Bu Siska singkat, suaranya tenang. Sejak kejadian itu, Faris menjadi lebih canggung setiap kali bertemu Bu Siska. Sikapnya berubah menjadi lebih pendiam dan menjaga jarak. Bu Siska mencoba bersikap biasa, namun ia tahu ada yang telah berubah di antara mereka. Pagi itu, Bu Siska sedang menyapu halaman depan rumah. Matahari baru saja terbit, memberikan kehangatan yang menyamankan. Faris keluar dari kamarnya dengan wajah lesu. Bu, saya mau ngomong sebentar, kata Faris ragu. Ada apa, Faris? Tanya Bu Siska. Faris menundukkan pandangannya, terlihat gelisah. Tentang kejadian kemarin di kamar mandi, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak sengaja, Bu. Bu Siska terdiam sejenak, menyadari bahwa Faris merasa bersalah. Ia tidak ingin membuat situasi semakin canggung. Sudahlah, Faris. Ibu juga salah waktu itu nggak ngunci pintu. Jangan dipikirin lagi, kata Bu Siska berusaha menenangkan. Namun, meskipun Bu Siska mencoba membuatnya terdengar ringan, Faris tetap terlihat canggung. Iya, Bu, tapi saya tetap merasa nggak enak kalau Rini sampai tahu. Saya takut dia salah paham, kata Faris. Bu Siska tersenyum kecil. Rini nggak akan tahu kejadian itu. Hanya antara kita. Jadi, kamu tenang saja. Mendengar itu, Faris mengangguk pelan.
Namun kata-kata Bu Siska justru membuatnya merasa lebih dekat dengan wanita itu. Faris mulai memandang ibu mertuanya dengan cara yang berbeda, melihat sisi lembut dan bijaksana yang selama ini tidak ia perhatikan. Hari-hari berikutnya, Faris menjadi lebih sering berbicara dengan Bu Siska. Ia mulai berani bercerita tentang kegelisahannya, terutama soal pekerjaannya yang serabutan dan penghasilannya yang pas-pasan. Kadang saya merasa nggak cukup buat Rini, Bu. Dia kerja keras di pabrik, tapi saya nggak bisa bantu banyak, keluh Faris. Pada suatu pagi, Bu Siska mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan tanpa menghakimi. Kamu sudah berusaha, Faris. Itu yang penting. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, katanya. Sikap Bu Siska membuat Faris merasa nyaman. Tanpa sadar, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, terutama saat Rini tidak ada di rumah. Mereka sering mengobrol di ruang tamu atau di dapur, dan kebersamaan mereka yang awalnya biasa saja perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Bu Siska dan Faris masih duduk di balkon rumah, menikmati udara malam yang semakin dingin. Rini belum pulang dari lembur, meninggalkan rumah hanya untuk mereka berdua. Keheningan di antara mereka terasa berat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Bu, saya nggak tahu harus bagaimana lagi, ucap Faris pelan. Suaranya terdengar penuh kebimbangan. Bu Siska menoleh dan menatap wajah menantu yang kini terasa begitu dekat dengannya, lebih dari yang seharusnya. Faris, kita nggak boleh terus seperti ini. Ibu takut kalau Rini sampai tahu, kata Bu Siska lirih. Faris menggenggam tangan Bu Siska dengan lembut. Jemarinya terasa hangat di tengah dinginnya malam. Saya juga takut, Bu. Tapi perasaan ini nggak bisa saya bohongi. Setiap hari saya merasa lebih dekat sama ibu, lebih dari sekadar mertua dan menantu, ucapnya penuh kesungguhan. Bu Siska menarik napas panjang. Matanya menerawang jauh. Ia tahu hubungan mereka telah melewati batas yang seharusnya, namun ada perasaan yang sulit ia ingkari. Perasaan nyaman dan tenang saat bersama Faris. Kita harus berhenti, Faris. Demi Rini, kata Bu Siska akhirnya. Meski suara hatinya berkata lain, Faris mengangguk pelan, namun genggamannya tetap erat. Kalau itu yang ibu mau, saya akan mencoba. Tapi janji, Bu, ibu nggak akan menjauh dari saya, pintanya dengan tatapan penuh harapan. Bu Siska tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Ibu nggak akan kemana-mana, Faris. Kita tetap keluarga, ujarnya lembut. Malam itu, mereka berpisah dengan hati yang penuh beban. Di dalam kamar, Bu Siska duduk di tepi ranjang, menatap bayangan dirinya di cermin. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Bagaimana bisa perasaan ini tumbuh sejauh ini? Bagaimana ia bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini? Sementara itu, di kamarnya, Faris berbaring dengan mata terbuka. Sosok Bu Siska terus menghantui pikirannya. Ia sadar bahwa semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk kembali. Namun, hatinya tak bisa berdusta. Perasaannya kepada Bu Siska begitu nyata. Keesokan paginya, saat Rini bersiap berangkat kerja, Faris dan Bu Siska berusaha bersikap biasa. Mereka berbincang seperti biasa, tersenyum seperti biasa, tetapi di balik itu, ada ketegangan yang tak terucap. Setiap tatapan, setiap sentuhan kecil yang tak disengaja kini memiliki makna yang berbeda, menyiratkan perasaan yang mereka coba sembunyikan. Bu Siska berusaha menjaga jarak, sibuk dengan pekerjaan rumahnya, namun Faris selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Bu, saya bantu ya, ucapnya suatu pagi, mengambil alih cucian piring dari tangan Bu Siska. Bu Siska hanya bisa mengangguk tanpa berkata-kata. Hatinya berdebar setiap kali Faris berada begitu dekat. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Hingga suatu sore, sesuatu terjadi yang membuat mereka sadar bahwa hubungan ini tak bisa terus dibiarkan. Rini pulang lebih awal dari biasanya. Saat memasuki rumah, ia melihat Faris dan Bu Siska berbincang di dapur. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara mereka berbicara, cara mereka saling menatap, terasa ganjil di mata Rini. Dari kejauhan, ia hanya diam,
memperhatikan mereka dengan ekspresi penuh pertanyaan. Ada sesuatu yang janggal. Bu Siska dan Faris menyadari kehadiran Rini. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mereka telah lengah. Mungkinkah Rini mulai curiga? Malam itu, saat Rini kembali bekerja lembur, Faris mengetuk pintu kamar Bu Siska. Namun, kali ini, pintu tidak langsung dibuka. "Bu, saya mau bicara," ucap Faris dari luar. Dengan ragu, Bu Siska membuka pintu. "Ada apa lagi, Faris? Kenapa kamu terus begini?" tanyanya dengan nada lelah. Faris melangkah masuk tanpa diundang, lalu menutup pintu di belakangnya. "Bu, saya cuma ingin ibu tahu, saya sayang sama ibu, lebih dari sekadar menantu. Saya nggak bisa pura-pura nggak merasakan ini," ucapnya lirih, menatap mata Bu Siska dengan penuh kesungguhan. Bu Siska terdiam. Kata-kata Faris menembus hatinya. Di satu sisi, ia tahu ini salah. Tapi di sisi lain, perasaan itu begitu nyata. "Faris, ini salah. Kita harus berhenti sebelum semuanya hancur," ucapnya dengan suara pelan. "Tapi kenapa harus berhenti kalau kita sama-sama ingin ini?" jawab Faris, suaranya tegas. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin rumit. Mereka mulai lebih berhati-hati, memastikan tak ada yang mencurigai mereka. Setiap kali Rini pergi bekerja, waktu terasa seolah hanya milik mereka. Namun, semakin lama, ketakutan mulai tumbuh dalam diri Bu Siska. "Faris, ibu nggak yakin kita bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, Rini pasti tahu," ucapnya suatu pagi. Faris menatapnya dalam. "Kalau Rini tahu, saya akan menghadapinya, Bu. Yang penting, saya tetap bersama ibu," jawabnya penuh keyakinan. Bu Siska hanya bisa menggeleng. Ia tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Yang pasti, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk kembali. Hujan turun deras sore itu. Bu Siska duduk di ruang tamu, menatap jendela dengan tatapan kosong. Ada kegelisahan yang terus menghantuinya, perasaan bersalah yang semakin menumpuk. Namun, ketika ia mendengar langkah kaki Faris mendekat, hatinya seolah melemah. "Bu, kenapa diam saja? Lagi mikirin apa?" tanya Faris, duduk di sampingnya. Bu Siska menghela napas panjang. "Ibu lagi mikirin kita, Faris. Semakin hari, ini terasa semakin salah." Faris tersenyum kecil, lalu menyentuh tangan Bu Siska dengan lembut. "Bu, jangan terlalu dipikirkan. Saya ada di sini buat ibu. Apapun yang terjadi, saya bakal jaga ibu." Bu Siska menggeleng. "Tapi kita nggak bisa terus begini, Faris. Rini nggak pantas dikhianati. Dia anakku. Dia istrimu." Faris menatapnya dalam, lalu mendekat. "Tapi perasaan ini nyata, Bu. Kalau memang salah, kenapa setiap kali saya dekat sama ibu, rasanya selalu indah?" bisiknya lirih. Malam itu, Rini pulang terlambat. Bu Siska dan Faris duduk di dapur, mencoba bersikap normal, namun kegelisahan semakin sulit disembunyikan. Rini mulai curiga. "Dia tadi bertanya kenapa kamu sering diam saat dia ada di rumah," ucap Bu Siska. Faris tersenyum kecil. "Jangan khawatir, Bu. Saya bisa mengalihkan perhatian Rini. Lagi pula, dia nggak tahu apa-apa." Malam semakin larut. Bu Siska duduk di teras belakang rumah, menatap langit gelap. Angin malam menyapu wajahnya dengan lembut, seolah memberikan ketenangan bagi hatinya yang penuh dilema. Faris duduk di sampingnya, diam sejenak sebelum menggenggam tangan Bu Siska dengan lembut. "Bu, saya nggak tahu bagaimana harus menjelaskan ini. Tapi setiap kali saya dekat sama ibu, hati saya selalu merasa tenang," bisiknya. Bu Siska hanya menutup mata. Ia tahu perasaan mereka semakin dalam. Namun, ia juga tahu, cepat atau lambat, semuanya akan berakhir. Dengan suara lembut, Bu Siska menatap tangan Faris yang menggenggamnya. Ibu juga merasakannya, tapi kita tidak bisa terus begini. Semua ini salah," jawab Bu Siska dengan suara yang sedikit gemetar.
Faris mengangkat wajah Bu Siska dengan lembut, menatap matanya dengan penuh ketulusan. Bu, saya sudah berusaha untuk tidak memikirkannya. Tapi setiap detik saya bersama ibu, rasanya seolah dunia hanya ada kita berdua. Saya mencintai ibu, ucap Faris dengan perasaan yang mendalam. Bu Siska terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu ini salah, namun perasaan yang tumbuh dalam dirinya membuatnya sulit untuk mengabaikan kata-kata Faris. Riz, ibu juga merasakan hal yang sama, tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa begitu saja melupakan semuanya, jawab Bu Siska dengan suara yang penuh ketidakpastian. Faris memeluk Bu Siska dengan lembut, menyandarkan wajahnya di bahu Bu Siska. Bu, kita bisa bersama meski dunia tidak mendukung kita. Saya hanya ingin ada di sisi ibu. Saya ingin menjaga ibu, mencintai ibu, bisiknya dengan penuh ketulusan. Bu Siska menutup matanya, merasakan kehangatan pelukan Faris yang memberinya rasa aman. Riz, kalau ini salah, kenapa rasanya begitu indah? Kenapa hatiku merasa tenang ketika bersama kamu? Bisik Bu Siska perlahan. Mereka hanya duduk bersama, berbagi keheningan yang penuh makna. Cinta yang tak terucapkan mengalir begitu saja di antara mereka, menyatukan hati mereka dalam sebuah ikatan yang sulit untuk dijelaskan. Mereka tahu apa yang mereka rasakan adalah cinta, meski tak pernah bisa diungkapkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.